Haleluya, saudara, melalui video ini saya mau memperlengkapi saudara bagaimana kita mempraktekkan khotbah hari Minggu, saudara. Nah, hari Minggu kita membahas soal apa, saudara? Soal bagaimana kita hidup dalam komunitas kerajaan dan membangun komunitas kerajaan di mana-mana, saudara. Komunitas kerajaan itu adalah komunitas terang dan garam. Komunitas tegar. Wow. Ya, saudara. Nah, gimana kita, saudaraku, hidup di dalam komunitas kerajaan ini, saudara? Nah, kita harus dimulai dari langkah pertama. Kita harus punya visi ini dulu, saudara. Kita mesti nangkep visi ini. Ya, kalau kita nggak punya visi ini, saudara, maka kita nggak akan pernah mencapainya. Ya, yang Tuhan beri itu selalu dimulai dengan visi, ya, yang sesuai dengan firman-Nya. Makanya, saudara, kita mesti renungkan, ya, Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16 itu. Kamu adalah terang, kamu adalah garam. Renungkan, saudara. Wow, betapa dahsyatnya, saudara, komunitas terang dan garam itu. Ya, kita mau renungkan itu, saudara. Karena visi ini, saudara, jujur belum kita bisa lihat secara idealnya. Ya. Nah, idealnya nanti, saudara, Tuhan akan bangun gereja zaman akhir, gereja masa depan itu 2 kali lebih mulia dari gereja mula-mula, saudara. Nah, gereja mula-mula aja dahsyat sekali kan? Itulah perwujudan gereja yang adalah terang dan garam itu, saudara. Coba lihat gereja mula-mula, luar biasa ya, saudara ya. Semua orang takut akan Tuhan. Saudara bisa bayangin nggak? Semua orang takut akan Tuhan. Bahkan, saudara, di kotanya, kota Yerusalem sendiri takut akan Tuhan. Wah, kemudian banyak mujizat, saudara, terjadi. Nah, ketika orang-orang percaya, saudaraku, para rasul komunitas kerajaan ini mendoakan orang sakit. Kalau saudara baca dalam pasal 5, katanya dari kota-kota sekelilingnya datang orang-orang sakit, orang-orang yang kerasukan, orang-orang yang dikuasai roh jahat. Mereka semua sembuh, semua dilepaskan. Saudara pernah lihat KKR sekarang semua orang sembuh? Saya hampir nggak pernah lihat. Nah, ini komunitas terang dan garam itu dahsyatnya kayak gitu, saudara. Wow, kalau doain orang sakit semuanya sembuh. Usir setan semuanya setannya keluar. Itu, saudara, itu contohnya ada di dalam Kisah Rasul. Ya, kemudian saudara, mereka tetap bersatu. Tetap bersatu, mereka jaga ya kesehatian itu, saudaraku, kesatuan itu. Nggak ada perpecahan. Ini gereja yang Tuhan mau bangun yang kayak gini, saudara. Itulah komunitas terang dan garam itu, saudara ya. Kemudian harta mereka milik bersama. Ya, bahkan katanya semua orang yang punya harta menjual hartanya, semuanya. Ini dahsyat, saudaraku, ini saya belum pernah lihat. Ya, mereka nggak disuruh-suruh mereka lakukan ini, saudara. Kemudian, saudara, dikatakan begini, saudara. Ya, semua mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudara, bayangkan, saudara, kalau seluruh jemaat hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kayak apa ya? Saudara, orang datang ke komunitas ini mendapatkan kelimpahan kasih karunia. Ya, wow, komunitasnya mendatangkan kasih karunia, saudara. Ya, tapi sekarang banyak orang, saudara, kalau kita datang ke komunitas sel atau komunitas apalah namanya, gereja rumah atau family altar atau ya home fellowship, gereja saudara, persekutuan, ya, orang percaya, saudara. Kita bukannya mendapat kasih karunia, saudara. Kita kalau datang ke persekutuan yang kayak begini, saudara, perlu kasih karunia untuk tidak pulang.
perlu kasih karunia untuk tinggal di situ, saudara. Apakah kita komunitas yang mendatangkan kasih karunia, atau kita komunitas yang untuk tinggal di situ, perlu kasih karunia, saudara. Ya, nah ini beda sekali, saudara. Kita mau bangun komunitas kerajaan ini, saudara. Bukan hanya itu, saudara. Ya, dikatakan, saudara, mereka itu, saudara, kalau nyanyi memuji Tuhan, ya, nah mereka menggenapi ayat ini, saudara. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, ya. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Komunitas macam apa ini, saudara? Nyanyi aja bikin orang yang lewat takut akan Tuhan dan menjadi percaya. Jadi nanti bisa aja, saudara, komunitas ini lagi nyembah, ada orang lewat di gang itu, saudara. Kubrak, pak, jatuh, saudaraku. Takut akan Tuhan, menangis, bertobat, percaya kepada Tuhan. Nyanyi aja, saudara. Begitu dahsyatnya. Nah, saudara bisa lihat nggak visi ini? Kita harus lihat, saudara. Ya, dengan mata iman kita. Lihat ini. Ya, rindukan ini, mimpikan ini, saudara. Komunitas kerajaan ini dahsyat banget. Ya, saudara. Bahkan, saudara, mereka itu ibadahnya tiap hari. Wow. Saudara, makanya sekarang mulai terjadi kan, kita, saudaraku, beribadah itu tiap hari. Oh, coba mesbah pagi itu, saudara. Wah, kita tiap hari beribadah, saudara. Ya, bukan seminggu sekali aja, tapi sebagai gaya hidup ibadah itu. Dan akibatnya, ini akibatnya, saudara. Tuhan menambahkan, ya, dengan jiwa-jiwa baru. Tiap hari ditambahkan, saudara. Nah, ini yang kita mau lihat, pertumbuhannya eksponensial. Makanya bangun komunitas kerajaan ini, saudara. Mari kita mimpi yang besar. Ya, di tiap RT, saudaraku, ada komunitas kerajaan. Yang kalau hadir, saudara, ya, terjadi perubahan dalam hidup komunitas itu, makin serupa dengan Kristus. Terjadi di dalam komunitas itu, saudara, ya, kuasa di mana, saudaraku, kita menjadi pusat solusi. Kita mentransform sampah masyarakat menjadi pupuk masyarakat. Kan dahsyat, saudaraku. Mari kita, saudaraku, mimpikan komunitas yang kayak begitu. Ini bukan mimpi di siang bolong. Ini visi yang kita mesti lihat, saudara. Ya. Kemudian apalagi, saudara? Ya, kita menjadi komunitas yang menghadirkan kerajaan Allah di daerah itu, saudara. Wow, setan diusir, kerajaan kegelapan dihancurkan. Kita beritain Injil kerajaan, pindai orang dari kerajaan gelap masuk ke dalam kerajaan terang, sehingga kerajaan Allah makin diperluas di muka bumi ini, saudara. Maukah saudara bangun komunitas kerajaan seperti ini? Mimpikan itu, saudara. Mari kita, saudaraku, lihat dengan jelas. Saudara dengar, orang yang gagal, saudara, bukanlah orang yang, ya, tidak bisa mencapai goalnya, saudara. Orang gagal adalah orang yang gak punya goal yang jelas dalam hidupnya. Itu orang yang paling gagal dalam hidup ini. Saudara mau jadi orang gagal? Jangan punya goal apa-apa, jangan punya visi, saudara pasti jadi orang gagal. Ya. Nah, saudara, kita harus punya visi ke depan. Kita harus bisa melihat ke depan, saudaraku. Ketika Walt Disney, saudara, ya, mendirikan, dia yang punya ide, akhirnya mendirikan Disneyland. Nah, Disneyland pun jadi, saudara. Wow, semua orang sukacita waktu Disneyland diresmikan, saudaraku. Semua orang menikmatinya. Ada satu orang di belakang teriak, sayang ya, pendirinya Walt Disney nggak lihat ini.
sayang dia udah meninggal. Orang yang di depan nyeletuk, salah Bung. Kalau Walt Disney nggak lihat terlebih dahulu, kita nggak lihat hari ini. Ya saudara, Walt Disney udah lihat dulu. Itulah visi saudara. Saudara udah lihat komunitas kerajaan yang Tuhan mau bangun ini? Udah lihat belum? Kalau saudara nggak lihat, saudara nggak akan mencapai apa-apa. Ya, saya tutup dengan saudara sebuah kesaksian atau sebuah saudaraku, ilustrasi yang luar biasa. Tapi ini benar-benar dalam kejadian nyata, saudara. Saudara tahu bagaimana cowboy menangkap kuda Mustang namanya. Mustang adalah kuda yang paling saudaraku hebat. Rajanya kuda, pemimpinnya kuda. Kalau lari yang paling depan itu biasanya warna hitam. Masih ingat saudara cerita-cerita koboi? Mereka tangkap kuda Mustang ini saudara. Karena itu kuda paling hebat. Ya. Nah caranya gimana saudara? Ini kuda yang paling liar, paling kuat, paling saudaraku gagah, sulit sekali ditaklukkan. Ya, tapi para koboi ini punya cara, saudara. Mereka bawa seekor keledai yang tua, yang udah lemah, dibawa, saudara ya. Kemudian mereka kejar kuda ini, saudaraku. Dan kemudian saudara mereka tangkap kuda ini, dilaso lehernya, dapat, ya saudaraku, kuda ini dapat. Ya, begitu ketangkap, saudara, langsung kuda ini diikat pakai tali, dihubungkan sama keledai tadi itu. Jadi dua-duanya lehernya diikat. Wah, dua makhluk ini saudara, hampir sejenis tapi gedenya beda. Ya, kuda 2,5 kali lebih gede dari keledai. Keledai ini udah tua, udah nggak bisa apa-apa sebenarnya saudara, udah lemah. Tapi aneh saudara. Kenapa dia diikat, ya, Mustang ini diikat dengan keledai yang udah tua ini? Nah aneh sekali saudara, setelah diikat, kemudian para koboi ini pulang. Ya, udah pulang aja saudara, ngapain pulang, makan, mandi, tenang, santai. Nanti sore-sore saudara, kuda Mustangnya udah nyampe. Duh kok bisa nyampe? Kan ini kuda paling liar, kuda paling kuat. Ceritanya gini saudara, ketika Mustang ini diikat dengan keledai tua ini saudara, Mustang ini kan wah, ya dia lari nggak karu-karuan, dia kemana-mana saudaraku, tertariklah keledai ini, ya kan saudaraku, tapi keledainya ngerem, jatuh kudanya, buak, ya. Kemudian kuda Mustang ini berdiri lagi, lari lagi. Ya, dia ketarik lagi, ya Pak saudaraku, keledai ini saudara, ketarik, dia rem lagi, jatuh lagi kudanya, bek. Begitu kudanya jatuh saudara, nah keledai ini lihat, oh dia jatuh. Keledai ini cepat-cepat lari ke arah yang dia mau tuju. Ingat saudara, keledai ini udah tua, tapi dia punya tujuan saudara. Dia tahu jalan pulang. Dan dia sangat ingin pulang. Karena itulah rumahnya saudara. Maka keledai ini lari ke arah rumah saudara. Nah kemudian Mustang ini berdiri. Nah Mustang ini gak punya tujuan saudara. Dia lari ke arah mana aja. Dia lari ketarik lagi ya keledainya saudara. Dia rem lagi, buak, jatuh lagi Mustangnya saudara. Mustangnya bangkit lagi, lari lagi, ketarik lagi, jatuh. Begitu dia jatuh, keledainya langsung lari menuju tujuannya, saudara. Nah, lama-lama Mustang ini pikir, waduh, kalau saya lari nggak karu-karuan, saya jatuh melulu. Ya, mendingan gua ikutin aja keledai ini, supaya nggak ketarik-tarik, ya kan? Jadi keledai ini lari, dia ikut, saudara. Dia ikut, terus keledainya yang mimpin. Nah keledainya kemana saudara? Pulang. Ya, begitu sore saudara, koboinya udah enak-enak makan-makan.
Mustang-nya udah nyampe, saudara. Pelajaran apa yang kita pelajari, saudara? Kuda ini walaupun kuat, saudara, 2,5 kali lebih hebat, ya, lebih kuat, lebih besar dari keledai ini, saudara. Tapi kuda ini nggak punya tujuan, saudara. Keledai punya tujuan, punya goal, punya visi, pulang. Nah, apa yang kita pelajari di sini, saudara? Ya, demikian juga kita, saudara. Ya, orang yang menang itu bukan orang yang paling hebat, orang yang paling kuat, orang yang paling bertalenta, orang yang paling gagah, bukan. Orang yang bisa menang dalam hidup ini adalah orang yang punya tujuan, saudara. Orang yang punya goal, orang yang sudah melihat tujuannya, saudara. Dan walaupun dia lemah, walaupun dia nggak sekuat kuda itu, saudara, keledai ini yang mimpin sampai ke rumahnya, saudara. Saudara, apakah saudara punya tujuan? Apakah saudara punya visi? Punya goal dalam hidup ini? Orang gagal adalah orang yang tidak punya tujuan, tidak punya goal, tidak punya visi dalam hidupnya. Saya doakan saudara, supaya saudara punya visi, goal, membangun komunitas kerajaan ini, saudara. Sehingga saudara dapat seperti keledai itu mencapai goalnya, saudara. Ya, Tuhan memberkati saudara. Haleluya.